Halo semuanya, kali ini saya akan membawa kalian ke masa lalu, tepatnya di tahun 1995, karena saya mau menceritakan sebuah film inspirasi yang masih relate sampai saat ini. Judulnya adalah The Cure, menceritakan persahabatan antara dua orang remaja, di mana salah satu di antara mereka merupakan penderita penyakit AIDS. Tantangan apa yang mereka hadapi, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari film ini, semoga alur cerita film ini bisa diambil hikmahnya. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini menceritakan dua orang remaja. Yang pertama adalah Eric. Dia adalah anak yang introvert. Dia sering dibully secara verbal oleh teman-temannya di sekolah. Eric tinggal bersama ibunya yang merupakan agen properti dan juga bekerja di minimarket. Sedangkan ayahnya udah meninggalkan mereka berdua karena tergoda dengan ABG muda. Eric terbiasa tinggal sendiri dan gak mendapatkan perhatian yang cukup dari ibunya yang cuma sibuk bekerja. Yang kedua adalah tetangga barunya Eric, seorang anak bernama Dexter. Sama dengan Eric, dia juga tinggal berdua dengan ibunya. Namun bedanya, ayahnya Dexter udah meninggal dunia sejak dia masih kecil. Selain itu, Dexter adalah seorang ODA atau orang dengan HIV/AIDS. Pada suatu siang, Eric bermain di halaman rumahnya. Dia mendengarkan Dexter juga bermain di halaman rumahnya. Eric pun berbicara padanya bahwa dia kesal karena kehadiran Dexter. Eric jadi bahan bulian di sekolah. Namun untungnya, Dexter nggak tersinggung sama sekali. Karena mungkin dia sudah sering mendapatkan perlakuan demikian. Bahkan, Dexter mempersilahkan Eric memukulnya jika Eric mau. Namun Eric mengurungkan niatnya itu. Eric adalah anak yang gak suka bergaul. Dia lebih suka bermain video games. Di hari yang lain, Eric berbincang dengan Dexter. Dari percakapan singkat itu, Eric merasa cocok dengannya. Dia pun menanyakan perihal apakah penyakit Dexter menular melalui udara. Dexter pun menjelaskan kalau AIDS gak menular semudah itu. Mendengarkan pernyataan dari Dexter, Eric pun memanjat pagar pembatas untuk bermain dengan Dexter. Dari sinilah awal mula mereka menjalin persahabatan. Mereka jadi sering bermain bersama ketika mereka ditinggal ibu mereka bekerja. Eric yang tahu kalau Dexter nggak pernah keluar rumah, siang itu dia mengajak Dexter untuk keluar membeli sesuatu di supermarket terdekat. Dexter pun mengambil tabungannya karena dia tahu Eric nggak punya uang. Karena Dexter mudah lelah jika berjalan jauh, Eric pun mengajak Dexter untuk pergi menyusuri sungai menggunakan pelampung. Mereka sambil bercerita hal-hal yang ringan. Baru kali ini, Dexter jajan yang manis. Biasanya, Linda ibunya memberikan Dexter sayur dan buah saja. Sepulang dari belanja, mereka berdua berjumpa dengan Eddie dan teman-temannya yang sering membuli Eric di sekolah. Eddie mengejek Eric dan Dexter. Eddie memanggil mereka dengan sebutan homo. Eddie memanggil mereka homo karena udah jadi rahasia umum kalau Dexter adalah anak pengidap AIDS dan siapapun yang berteman dengannya akan dipanggil seperti itu. Eric mungkin gak bisa berkelahi, tapi dia sangat pintar dengan kata-kata hingga Eddie pun kesal. Sebelum mereka berkelahi, Eric langsung mengingatkan Eddie bahwa adiknya Eddie dulu juga meninggal karena sakit. Gimana perasaan Eddie kalau orang-orang memanggil adiknya itu sebagai homo hanya karena dia sakit walaupun sakitnya bukan seperti Dexter. Mendengarkan ucapan dari Eric, Eddie pun tersadar dan meminta maaf atas perbuatannya itu. Dari sini kita tahu bahwa Eric merupakan remaja yang peduli terhadap sesama. Dia bahkan gak takut jika dirinya nanti tertular virus yang diderita oleh Dexter. Karena bukan gak mungkin, ketika dia berdekatan dengan Dexter, dia akan terjangkit virus yang sama. Mungkin hal itulah yang dipikirkan remaja lain, tapi tidak dengan Eric. Dia justru merangkul anak seperti Dexter dan berteman baik dengannya karena dia tahu kalau Dexter butuh seorang teman seperti remaja pada umumnya. Ketika makan malam, Gail, ibunya Eric, mendengarkan kalau orang-orang melihat Dexter berkeliaran di supermarket. Tapi dia nggak tahu kalau Eric lah yang menemani Dexter hari ini. Gail mengatakan kalau Eric harus menjaga jarak dengan anak itu setidaknya 7 meter darinya. Tapi bodoh amat, besok harinya dia malah tetap bermain dengan Dexter. Berbeda dengan Linda, karena Dexter menceritakan Eric kepadanya, Linda malah menyuruh Dexter untuk mengajak Eric untuk makan malam bersama. Eric pun mengiyakan ajakan tersebut. Sore itu Linda tampak bahagia karena kehadiran Eric di kehidupan Dexter membuat Dexter bahagia selayaknya remaja pada umumnya. Karena nggak dapat dipungkiri, dengan penyakit yang diderita anaknya itu, akan sulit bagi Dexter untuk mendapatkan teman bermain. Dengan kehadiran Eric di kehidupan mereka, Dexter saat ini nggak lagi merasa kesepian. Ketika itu, Eric ingin menghabiskan ice cream Dexter yang nggak dimakan.
namun dicegah oleh Linda. Karena kata dokter, sebaiknya orang lain gak makan satu wadah dengan penderita AIDS, walaupun risiko tertularnya kecil. Mendengarkan pernyataan itu, Eric berkata kalau dokter udah menemukan obatnya, dia berencana membeli es krim dengan porsi besar dan akan makan bersama dengan Dexter. Mendengarkan ucapan Eric itu, ibu Dexter merasa terharu dan juga sedih karena mereka tahu kalau belum ada obat untuk HIV dan AIDS. Sampailah suatu ketika di mana Eric memiliki sebuah ide untuk membantu Dexter menemukan obat penyembuh AIDS. Dia mengajak Dexter untuk menonton sebuah film. Di film itu, kanker bisa disembuhkan dengan bunga dan tanaman-tanaman khusus yang ada di hutan. Dexter pun bilang kalau Linda sering memberi sayuran dan sejenisnya. Eric mengatakan buah dan sayuran itu hanya melemahkan tubuh Dexter saja, sehingga Eric pun memberikannya coklat dan permen. Eric menyamakan kondisi Dexter dengan dirinya sendiri, di mana dia sering mengkonsumsi jajanan apa saja dan terbukti dia hampir nggak pernah jatuh sakit. Dari pemikiran itulah akhirnya Eric menyarankan Dexter untuk menyantap jajanan sepertinya. Akhirnya mereka pun memulai eksperimen dengan membuat sebuah jadwal makan cemilan harian dan juga mencampurkan beberapa cemilan sebagai bahan utama seperti meracik resep obat. Dan hasilnya Eric pun muntah-muntah akibat ide bodohnya di siang tadi. Gak kapok di situ aja, keesokan harinya mereka mencoba beberapa dedaunan untuk membuat ramuan. Bahkan mereka sampai membuat sebuah list dari daun-daunan yang mereka coba. Meskipun Dexter tahu bahwa ini hanyalah bagian dari permainan petualangan mereka, namun setidaknya Dexter merasa bahagia bahwa itu adalah bentuk kepedulian Eric padanya. Hampir setiap hari mereka bereksperimen. Tentu aja nggak ada yang berhasil. Linda yang melihat Dexter lebih bahagia dari hari ke hari menyampaikan terima kasihnya kepada Eric, menandakan betapa bahagianya Linda setelah kehadiran Eric di kehidupan Dexter. Karena kedekatannya dengan Dexter, Eric sering makan malam bersama di rumahnya Linda. Selesai makan malam dan akan pulang ke rumah, Eric merasa ketinggalan sesuatu di rumahnya Dexter. Ketika dia akan kembali, gak sengaja dia melihat Linda lagi menangis. Tampaknya Linda memendam kesedihan terhadap nasib anaknya. Bagaimanapun juga, selama ini belum ada orang yang sembuh dari virus AIDS. Melihat hal itu, Eric pun mengurungkan niatnya untuk mengambil barang dan memutuskan kembali ke rumah saja. Sesampainya di rumah, Eric kaget karena Gail pulang lebih awal. Dia pun berbohong dengan mengatakan dia habis bermain dengan teman sekolahnya, karena Gail bakal marah kalau tahu Eric bermain dengan Dexter. Keesokan harinya, Dexter secara nggak sengaja menemukan sebuah berita tentang seorang dokter bernama Dr. Fishburne yang berhasil menemukan obat penyembuh AIDS. Dari berita tersebut, Eric dan Dexter memberitahukannya kepada Linda, berharap Linda mau mengantarkan mereka pergi ke Dr. Fishburne. Namun ajakan tersebut ditolak. Linda beranggapan jika memang obat AIDS itu sudah ditemukan, pasti Dr. Jensen yang menangani Dexter sekarang juga sudah mengetahuinya. Linda bilang, mungkin Dexter bisa menanyakannya langsung kepada Dr. Jensen ketika mereka konsultasi besok hari. Mendapatkan penolakan itu, Eric justru berpikir untuk menemukan sendiri ramuannya saja. Dia pun mengajak Dexter untuk menyeduh tanaman liar yang ada di semak dekat rumahnya. Sialnya, akibat tanaman itu, malam harinya ibu Dexter datang ke rumah untuk mencari tahu tanaman apa yang Eric pakai buat Dexter minum. Rupanya, tanaman itu telah meracuni Dexter hingga membawanya ke rumah sakit. Dan karena kedatangan Linda ke rumah, Gail jadi tahu kalau selama ini Eric bergaul dengan Dexter, si penderita AIDS. Terlebih lagi, Eric hampir membahayakan anak orang. Akibatnya, Eric pun kena marah sama ibunya dan dihukum. Bukannya sedih karena harus menjalani hukuman, Eric justru berencana mengajak Dexter pergi ke kota tempat Dr. Fishburne tinggal. Di sebuah kota bernama New Orleans, yang secara kebetulan ayahnya Eric juga tinggal di sana. Eric kemudian mengajak sahabat karibnya itu untuk berpetualang bersamanya. Eric meminta Dexter gak mengatakan rencana gila ini pada Linda, karena Linda udah cukup khawatir dengan penyakitnya Dexter. Atas bujuk rayu Eric, tanpa pikir panjang, Dexter mengiyakan ajakan temannya itu. Dexter kemudian menulis surat untuk ibunya bahwa dia pergi berpetualang bersama Eric dan memintanya untuk tidak khawatir. Mereka pun pergi dengan menyusuri sungai dengan sebuah rakit. Hingga singkat cerita sampailah mereka di sebuah dermaga. Mereka akhirnya bertemu dengan salah satu pemilik kapal yang tujuannya ke New Orleans, namun mereka harus membayar setengah dari biaya bahan bakar. Diperkirakan sekitar 3-4 hari mereka baru sampai di New Orleans.
Di pertengahan perjalanan, mereka berhenti di sebuah danau untuk istirahat. Di malam itulah, Dexter merasakan dingin yang luar biasa hingga membuatnya mengigau. Karena khawatir, Eric membangunkan Dexter dari mimpi buruknya itu. Dexter pun menceritakan ketakutannya. Dexter sangat takut jika suatu saat nanti tiba-tiba dia meninggal dunia dan gak ada siapa-siapa lagi di dekatnya kecuali suasana yang gelap. Karena dia sadar saat ini dia sekarat dan bisa meninggalkan ibunya kapanpun. Ketakutan itulah yang terus membebani Dexter hingga saat ini. Mendengarkan apa yang dirasakan sahabatnya itu, Eric pun menenangkannya dengan memberikan sepatu kesayangan miliknya kepada Dexter. Dan bilang, jika suatu saat nanti Dexter meninggal, dia nggak perlu lagi takut sendirian karena saat itu ada sepatu Eric di dekatnya. Dengan begitu, Dexter bisa membayangkan kalau Eric selalu berada di sampingnya. Seorang sahabat sejati yang rela menemani kapanpun dan dimanapun Dexter berada. Tinggal sisa 3 hari stok obat yang dimiliki oleh Dexter. Sementara itu, si pemilik kapal malah bersantai-santai dengan pacarnya. Akhirnya, Eric memutuskan untuk pergi ke kapal, mencuri uang mereka, dan kabur dari sana. Dari hasil nyolong itulah, Eric dan Dexter memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki melewati hutan, hingga menumpang mobil orang di jalanan untuk sampai ke terminal. Sialnya, saat di terminal, mereka berhasil dicegat oleh si pemilik kapal yang tadi uangnya mereka curi. Alhasil kejar-kejaran pun gak terelakkan. Dari kejar-kejaran itu, Eric dan Dexter harus terpojok. Dengan pisau seadanya, Eric mencoba mengancam. Mereka justru mendapati perlawanan. Karena tahu mereka kalah, terpaksa Dexter melukai dirinya sendiri hingga memunculkan darah. Dari sinilah Dexter mengakui jika dia pengidap AIDS, yang berarti darah yang dia miliki sama halnya racun yang berbisa, bahkan lebih bahaya dari itu. Karena hal tersebut, dia pun ketakutan dan lari dari Eric dan juga Dexter. Dari aksi tadi, Dexter sadar jika keberadaannya di dunia ini sangatlah berbahaya. Terbukti dari kejadian tadi, bahkan orang yang lebih besar dari mereka pun sampai lari menjauh darinya. Karena obatnya udah habis, Dexter pun menjadi sangat lemas. Dalam kondisinya saat ini, Dexter tetap bersikeras menemui Dr. Fishburne karena dia sangat berharap pada dokter itu. Padahal mereka nggak tahu benar atau enggaknya berita yang mereka baca. Melihat keadaan Dexter yang semakin memburuk, akhirnya Eric pun memutuskan untuk mengakhiri petualangan mereka dan menghubungi Linda. Dia lalu mengantarkan Dexter pulang sampai di dekapan ibunya. Keesokan harinya, saat Eric ke rumah Dexter gak ada di rumah karena ternyata dia sedang dirawat di rumah sakit tempat Dexter menjalani terapi. Kondisi yang sangat mengenaskan terlihat dari raut wajah Dexter, yang hanya memancarkan keceriaan palsu untuk menghibur Eric dan Linda yang datang menjenguk. Dia harus menjalani rawat inap untuk beberapa hari hingga dirinya membaik. Kehadiran Eric benar-benar membuat Dexter merasa bahagia. Bahkan, mereka sempat bermain bersama dengan berpura-pura bahwa Dexter sudah meninggal. Suster pun mengatakan dia turut prihatin karena hari seperti ini pasti akan terjadi. Namun ketika melihat teriakan Dexter, suster pun kaget. Eric dan Dexter berhasil mengisengi para perawat. Namun karena mendengarkan omongan suster tadi, Dexter jadi sadar jika sebentar lagi dia akan benar-benar meninggal dunia. Hari pun berganti, kala itu Dr. Jensen datang menjenguk pasien spesialnya. Eric pun menceritakan aksinya kemarin dan bilang kalau perawatnya keceplosan bicara sehingga membuat Dexter tahu jika saat ini dia sedang sekarat. Mendengarkan cerita dari Eric, Dr. Jensen pun mencoba menenangkan Dexter dan bilang kalau Dexter adalah bocah yang spesial. Dokter itu yakin jika suatu saat nanti keajaiban akan terjadi. Mereka harus terus berharap bahwa Dexter, salah satu pasien AIDS-nya, berhasil sembuh melawan virus. Dan jika saat itu tiba, Dexter telah membuat Jensen bangga menjadi salah satu dokter yang berhasil menangani pasien AIDS. Setelah dari kamar Dexter, Dr. Jensen sempat memarahi perawat yang keceplosan kemarin, menandakan bahwa dokter itu benar-benar serius dengan ucapannya. Hari demi hari pun berganti. Eric masih setia mengunjungi dan menemani Dexter, bahkan bermain bersama di rumah sakit. Mereka masih saja bermain pura-pura meninggal dengan mencari korban yang baru. Sampai pada suatu hari, kondisi Dexter kian hari makin memburuk, kelihatan dari wajahnya yang kian memucat. Di kesempatan itu, Eric kembali mengajaknya untuk bermain pura-pura meninggal. Setelah mendapatkan korban baru mereka, yaitu seorang dokter tua, Dexter pun diperiksa.
Namun, teriakan kejutan yang seharusnya Dexter keluarkan gak kunjung terdengar hingga kabar duka pun datang dari dokter tersebut. Siang itu, Dexter meninggal dengan tenangnya, meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi Linda dan juga Eric, sahabat sejatinya yang selama ini menyemangatinya untuk tetap survive. Linda berusaha tegar dan ikhlas, namun air mata nggak bisa dibendung. Tangis pun pecah di dalam mobil. Linda berterima kasih kepada Eric karena telah membebaskan kesendirian yang dialami Dexter selama ini. Namun Eric juga mengungkapkan penyesalannya. Dia meminta maaf karena gak berhasil menemukan obat buat menyembuhkan Dexter. Ketika sampai di rumah, Eric dimarahi oleh Gail karena masih bermain dengan Dexter. Linda pun mengajak Gail untuk berbicara di dalam untuk menyampaikan dua hal. Yang pertama, Linda mengatakan bahwa hari itu sahabat baik Eric telah meninggal dunia dan akan dimakamkan. Yang kedua, Linda meminta Gail gak menyia-nyiakan Eric, apalagi berbuat kasar padanya. Gail pun sadar bahwa dia berbuat kesalahan dan mengajak Eric untuk pulang bersama. Di hari upacara pemakamannya, tampak Eric yang hadir di sana untuk menyampaikan perpisahan terakhir. Di rumah duka, Dr. Jensen pun turut hadir. Eric kemudian meminta izin untuk pulang lebih awal. Karena udah dianggap seperti anak sendiri, Linda menyuruh Eric untuk sering mampir ke rumahnya. Ketika Eric berjalan, Linda kaget Eric gak menggunakan satu sepatunya. Ternyata, sesuai janjinya kemarin, Eric meninggalkan sepatu miliknya kepada Dexter supaya Dexter gak kesepian. Sebagai gantinya, Eric mengambil satu dari sepatu Dexter dan menghanyutkannya ke sungai tempat mereka sering menghabiskan waktu bersama. Film pun selesai. Eric bekerja keras mencari obat untuk Dexter. Tapi tanpa Eric sadari, sebenarnya dia telah memberikan obat yang mujarab bagi Dexter karena persahabatan adalah obat terbaik bagi penderita HIV/AIDS. Kadang kita sering punya ketakutan berlebihan dan sering salah kaprah kalau orang dengan HIV/AIDS itu harus dijauhi atau dikucilkan. Ingatlah teman-teman, yang dijauhi itu penyakitnya, bukan orangnya. Sebagaimana Eric yang bersahabat dengan Dexter yang merupakan pengidap AIDS sampai akhir hidupnya. Sebagai manusia, kita harus mengasihi tanpa diskriminasi. Mungkin itu aja video kali ini. Saya Besa Putra, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik.